Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Ramadan dengan NIM B1001847. Saya Ajeng Larasita dengan NIM B101866. Saya Siti Nur Yusri dengan NIM B100181313. Kami merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang mana di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai perizinan yang diterapkan secara langsung di lapangan. Itu mengenai perizinan mobil sawit yang melebihi kapasitas pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perizinan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ari Budiarti, SH, MHum. Selamat menyaksikan. Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan warga negara. Setelah izin diproses, maka akan tetap dilakukan suatu pengawasan terhadap perizinan tersebut. Namun, sangat disayangkan, ucapan hanya sekedar kata-kata manis yang belum tentu dapat dibuktikan, sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dengan total luas lahan perkebunan yang cukup besar. Berdasarkan hasil survei 2020, luas lahan perkebunan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh lahan kelapa sawit dengan total luas 33.613 hektar. Seiring semakin pesatnya usaha perusahaan-perusahaan kepala sawit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat sekitar. Hal ini diakibatkan kerusakan jalan yang terjadi di daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut. Salah satu faktor penyebab kerusakan jalan adalah karena jumlah berat kendaraan yang melalui jalan tersebut telah melebihi standar maksimal yang dapat didukung oleh jalan tersebut. Pada dasarnya, muatan standar di jalan raya harus memperhatikan muatan sumbu terberat kendaraan. Muatan sumbu terberat sendiri, yaitu jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan. Penetapan muatan sumbu terberat ditunjukkan untuk mengoptimalkan antara biaya konstruksi dengan efisiensi angkutan. Dalam pasal 6 ayat 4 poin B Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum disebutkan bahwa urusan pemerintah kabupaten atau kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten atau kota. Selanjutnya mengenai kondusivitas. Kendaraan angkutan kelapa sawit masih tergolong sangat rendah, di mana masih banyak ditemukan pelanggaran seperti tonase yang berlebih, konvoi saat berkendara yang membuat arus lalu lintas tidak berjalan lancar, dan penggunaan bahu jalan untuk melakukan bongkar muatan kelapa sawit. Namun, yang menjadi perhatian besar di sini adalah terpuruknya mobil angkutan dikarenakan tonase yang dibawa melebihi kapasitas, sehingga menyebabkan kemacetan dan memperburuk keadaan jalan lintas di sana. Sebenarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pengelompokan kelas jalan, sehingga tonase kendaraan dapat disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui. Mengenai pengelompokan itu sendiri telah diatur di dalam pasal 19 ayat 2 sebagai berikut. Dari gambar tersebut, jalan pada daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu sendiri termasuk dalam jalan 3, yang mana hanya mampu menahan bobot atau sumbu terberat 8 ton saja. Namun, sumbu terberat jalan kelas 3 ini tidak diimbangi dengan bobot atau muatan yang ada pada mobil pengangkut kelapa sawit yang kerap melebihi batas maksimal yaitu lebih dari 8 ton. Atas hal dari itu,
tentu mengakibatkan pengguna jalan yang menjadi hambatan karena kemacetan yang disebabkan oleh terpuruknya mobil angkutan kelapa sawit, dan kemacetan itu sendiri bisa sepanjang 1 km atau bahkan lebih. Selain itu, efek dari kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh mobil angkutan kelapa sawit juga menghambat roda perekonomian karena banyak waktu yang terbuang akibat kemacetan tersebut. Sangat disayangkan bukan? Padahal, pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum telah mengatur secara jelas dengan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Selain daripada itu, sebagaimana diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum menyatakan bahwa pengangkutan umum harus memenuhi persyaratan berupa prasarana jalan yang dilalui harus memenuhi ketentuan kelas jalan, tersedianya pusat distribusi logistik atau tempat untuk memuat dan membongkar barang dan menggunakan mobil barang. Akan tetapi, mengenai aturan tersebut, tampaknya tidak diindahkan oleh beberapa oknum pengusaha yang mana hanya mementingkan keuntungan ketimbang kepentingan umum. Hal ini dapat dilihat dari pelanggaran atas ketentuan kelas jalan yang tidak sesuai dengan bobot berat ban yang ditanggung kendaraan, sehingga mengakibatkan jalan jadi berlubang, dan keadaan tersebut akan semakin parah di kemudian harinya. Selain itu, ditemukannya mobil pengangkut sawit yang memuat maupun membongkar sawit di punggung jalan, sehingga menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Yang lebih parahnya, terdapat beberapa oknum yang tidak mengantongi izin penyelenggaraan angkutan barang. Atas kerusakan jalan yang dialami, tentu masyarakat sekitar menjadi imbasnya. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan tindakan tegas dan tepat sasaran dalam mengatasi persoalan ini. Pemerintah selaku salah satu penyelenggara jalan sepatutnya dan seharusnya mampu untuk memperbaiki jalan yang tidak layak pakai. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dari permasalahan yang ada, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tampak berbenah dengan melakukan upaya penerbitan terhadap kendaraan angkutan kelapa sawit agar tidak melebihi batas tonase yang ditentukan, yaitu dengan cara yang pertama, sosialisasi terhadap supir kendaraan angkutan kelapa sawit. Sosialisasi terhadap supir kendaraan angkutan kelapa sawit dan pengepul sawit bertujuan untuk membahas mengenai batas tonase angkutan kelapa sawit, angkutan. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur, muncul berbagai kesepakatan diantaranya batas tonase seberat angkutan kelapa sawit serta pengembalian bak kendaraan sesuai standar serta denda bagi yang melanggar. Namun, menurut pandangan kami di lapangan, terkait beberapa kesepakatan tersebut masih belum maksimal diterapkan di lapangan. Satu di antaranya terkait angkutan, di mana masih banyak truk angkutan kelapa sawit dengan kapasitas melebihi batas seharusnya. Selanjutnya adalah pemasangan portal. Pemasangan portal tersebut dimaksudkan agar mobil kendaraan muatan kelapa sawit yang melebihi batas kapasitas tidak bisa melintasi portal tersebut. Namun, lagi-lagi, dari apa yang kami lihat, masih banyak supir kendaraan kelapa sawit membawa angkutan yang melebihi batas tonase. Para supir kendaraan angkutan kelapa sawit membongkar sebagian muatannya agar bisa melewati portal yang dipasang oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan dari apa yang telah teruraikan, kami rasa strategi tersebut tidak dapat dipatuhi sepenuhnya oleh pengendara angkutan kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Demi memberi efek jerah kepada pihak pengendara maupun pengusaha kelapa sawit itu sendiri adalah dengan upaya penekanan, yang mana memberikan peringatan terhadap pengusaha maupun pengendara apabila tidak menaati aturan yang ada, maka izin penyelenggar angkutan barang serta izin lokasi berusaha dapat dicabut semata-mata, dikarenakan tidak dipatuhinya peraturan yang ada. Dalam hal saat ini, kami rasa pemerintah setempat perlu mempertimbangkan hal tersebut demi tertibnya lalu lintas dan angkutan umum yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.